Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan dan bersuka cita karena penyertaan, pemeliharaan Tuhan boleh tetap kita rasakan sampai saat ini. Pada pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan sebuah perenungan kebenaran firman Tuhan yang akan boleh menjadi kekuatan sukacita kita di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Tawarit pasalnya yang ke-33 sampai pasalnya yang ke-35. Dan saya memberi tema pada pagi hari ini yaitu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita akan melihat di dalam ayat pasalnya yang ke-33 di mana situ menceritakan tentang Raja Manasye yang hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang kedua dikatakan di situ Raja Manasye hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mendirikan patung-patung untuk mereka sembah, dan di dalam kehidupannya dia menyembah kepada berhala, dan itu membuat dirinya menjauhkan diri dari perkenanan Tuhan. Dan kita lanjut melihat di dalam ayatnya yang ke-21, anaknya Raja Amon mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya Raja Manasye. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia mendirikan patung-patung untuk mereka sembah, dan mereka tidak hidup di dalam perkenanan Tuhan, tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Seringkali apa yang membuat seseorang atau manusia itu menjauhkan diri daripada Allah adalah kesombongan dirinya. Karena ketika dia merasa memiliki segalanya, dia mencapai sesuatu, dia merasa bahwa apapun yang dia capai itu adalah semua kerja kerasnya tanpa campur tangan Tuhan. Nah, di sini kita melihat dan kita boleh renungkan bahwa Raja Manasye dan Raja Amon melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak mengikuti belajar dari kehidupan leluhurnya yang hidup dalam perkenanan Tuhan, tetapi dia mengikuti Raja Ahaz yang mendirikan patung-patung untuk mereka sembah dan berpaling daripada kebenaran firman Tuhan, berpaling daripada jalan Tuhan, dan sehingga apa yang mereka alami adalah kehidupan buruk yang mereka alami dan mereka rasakan. Tetapi kita melihat di dalam pasal selanjutnya, di dalam pasal 34 sampai pasal 35, di situ Raja Yosia memberikan kita suatu pandangan yang luar biasa, yang baik buat kehidupan kita, di mana dikatakan di dalam pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bahkan dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini adalah contoh iman yang benar, cara pandang iman yang benar, dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan kita lihat di dalam pasal selanjutnya, di pasal yang 35, di situ di mana Raja Yosia mempersiapkan sebuah perayaan Paskah dengan cara cermat, dengan cara yang benar, dengan cara yang teliti dan tepat di mata Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Raja Yosia menyiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dia menjalankan perintah Tuhan, memprioritaskan semuanya itu karena dia mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang dia alami, dia mengalami suatu sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Maka kita lihat di dalam pasalnya yang 35 ketiga Raja Yosia mengadakan perayaan Paskah. Kita melihat bahwa dia melakukannya dengan cermat, dengan teliti dan dengan benar, dan hidupnya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan di dalam praktek imannya dia melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, adakah iman kita seperti Raja Yosia yang mau hidup di dalam perkenanan Tuhan, mau hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan, melakukan segala sesuatunya, memprioritaskan menjalankan perintah Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat di dalam tindakan kita? Ataukah mungkin sebaliknya, kita seperti Raja Manasye dan Raja Amon yang berpaling daripada Allah karena kesombongan, berpaling dari cara dan perintah Tuhan, dan tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga apa yang mereka alami, suatu perjalanan hidup yang buruk di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita renungkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak abadi adanya. Akan ada suatu saat lenyap dan tidak berbekas. Tetapi
di dalam Tuhan. Ketika kita mau kembali bertobat, maka akan ada pemulihan. Tetapi ingat, setiap perbuatan jahat pasti ada ganjarannya. Oleh sebab itu, mari kita mau tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup menurut perintah Tuhan, hidup di dalam cara pandang iman kita tentang Tuhan, sehingga biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita dan banyak orang diberkati di sekeliling kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.